Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Winasti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya. Saya Muhammad Hekal, sebagai moderator akan memandu presentasi kelompok kami mengenai Jurnal Hukum Perdata yang berjudul Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sa'dia Hafifatunisa, Elsa Siva Nabila, Restu Teguh Imani, dan Cyril Ramadhani. Selanjutnya, kepada rekan-rekan pemateri dipersilakan memaparkan materinya. Pada bagian pertama, terdapat bagian pendahuluan. Ringkasan bagian pendahuluan menjelaskan mengenai gambaran umum hukum kebendaan yang termasuk ke dalam hukum perdata dan diatur pada buku 2 KUH Perdata. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda berarti tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal ini berarti bahwa benda merupakan objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pengertian benda tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Menurut pendapat Profesor Mahadi mengenai objek hak milik, yaitu barang merupakan benda material dan hak yang merupakan benda imaterial. Penggolongan benda berdasarkan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diraba, seperti motor, mobil, dan lainnya. Lalu, benda tidak berwujud yaitu benda yang tidak dapat dilihat secara nyata. Hal ini contohnya seperti hak kekayaan intelektual yang dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial yang mencakup paten. Paten diberikan kepada karya di bidang teknologi yang setelah diolah dan menghasilkan suatu produk atau hanya prosesnya saja. Hal ini berarti bahwa paten memiliki hak milik atau merek sehingga karyanya tersebut dapat dilindungi secara hukum. Namun perkembangan paten di Indonesia masih diperlukan kesadaran dan pemahaman mengenai bagaimana kewajiban pemegang paten untuk mendaftarkan hak-hak yang dimilikinya sehingga paten memiliki hak cipta atau merek yang diakui oleh hukum. Jadi pada pendahuluan ini membahas mengenai permasalahan tentang hal yang akan dikaji pada pembahasan, di mana permasalahan yang akan dikaji ini yaitu bagaimana kedudukan serta perlindungan hukum bagi pemegang paten dalam kerangka hukum nasional dan kerangka hukum internasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan yang pertama mengenai dasar teori hukum kekayaan intelektual. Popper berpendapat bahwa teori adalah ciptaan manusia. Artinya, teori hanyalah sebuah dugaan dan tidak pernah benar mutlak. Dalam HKI, kekayaan intelektual merupakan milik seseorang karena kemampuan otaknya. Kemudian, Joseph Kohler berpendapat bahwa HKI adalah hak kebendaan berupa benda imaterial, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari otak atau hasil manusia yang menalar. Dan John Locke dalam teorinya tentang hak milik mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Ia mengemukakan kekayaan intelektual memberi khusus kepada hasil karya seseorang. Next. Kemudian berikutnya ada kedudukan paten dalam kerangka hukum. Terdapat dua jenis kedudukan paten dalam kerangka hukum. Yang pertama dalam kerangka hukum nasional, dan yang kedua ada kerangka hukum internasional. Kerangka hukum nasional, secara umum, ketentuan mengenai paten terdapat dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri, pasal 4, 4 bis, 4 ter, 4 kuarter, 5, 5 bis, 5 ter, dan 5 kuarter.
Sedangkan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang proses atau produk yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketentuan umum, dan kesusilaan. Kemudian juga tidak boleh menggunakan metode pemeriksaannya dilakukan pada manusia atau hewan. Kemudian juga teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali asat renik, proses biologis esensial yang memproduksi tanaman atau hewan. Jangka waktu dalam kerangka hukum nasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada 20 tahun dimulai dari tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua ada tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Serta yang ketiga ada paten sederhana sesuai pada pasal 6, yaitu diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dimulai sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Subjek paten terdiri dari inventor. Inventor dapat berupa perorangan maupun kelompok. Pelaksanaan hak paten diperhatikan dalam Undang-Undang Hak Paten pada tahun 2001 dan pelaksanaannya ditetapkan melalui keputusan Presiden dan dilakukan dengan memberikan imbalan kepada pemegang hak paten sebagai kompensasi yang besarannya dilakukan dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut, sehingga apabila hak paten diberikan kepada orang lain, pemegang hak paten sesungguhnya dapat melakukan gugatan di pengadilan negeri. Kemudian yang kedua dalam kerangka hukum internasional. Kerangka paten dalam hukum internasional dapat dilihat dari perkembangan HKI, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Seperti diatur dalam WIPO adalah bersifat sukarela, akan tetapi dengan perkembangan zaman, maka ketentuan dari Konvensi WIPO menjadi bersifat keharusan, sehingga wajib dilaksanakan bagi negara yang tergabung dalam keanggotaannya. Pada tahun 1882, dengan perkembangan industri, lahirnya ketentuan hak cipta ke dalam arena internasional. Hal ini untuk melindungi kepentingan nasional dari negara-negara anggota yang memberikan perlindungan internasional atas hak mereka dalam mengontrol dan untuk mendapatkan bayaran saat kreativitas mereka digunakan. Sehingga perkembangan dari paten ini mengikuti perkembangan dari HKI. Organisasi yang memulai untuk mengurusi hal demikian ini diawali oleh BRITI yang bertempat di Bern, Switzerland, yang berisikan 7 staf, kemudian berkembang hingga saat ini yang bernama WIPO. Next. Kemudian poin D, lisensi dan kedudukan hukum bagi pemegang hak paten. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi selama jangka waktu lisensi diberikan, kecuali diperjanjikan lain. Paten dinyatakan batal secara hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Serta hak paten juga dapat dibatalkan oleh pengadilan niaga apabila ada gugatan pembatalan. Dalam ketentuan undang-undang, paten maupun konvensi Paris telah diatur tentang kedudukan pemegang hak paten. Dari mulai apa yang dimaksud dengan paten, syarat-syaratnya, cara mengajukan permohonan pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman paten, sampai bagaimana cara melaksanakan dan mengalihkan paten. Kemudian, pemegang hak paten memiliki kedudukan yang kuat selama pemegang paten senantiasa berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku. Next. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten. Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dapat dilihat dengan diundang-undangannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dengan adanya hak prioritas pemegang paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional UU Paten maupun hukum internasional Konvensi Paris. Sebagai pendaftar pertama, first to file, untuk mendapatkan hak sebagai pemegang paten. Dalam rangka WTO, telah pula diatur tentang perlindungan atas intellectual property rights atau IPR. Hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS atau Trade Related All Aspect Property Rights. Oke, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pemegang hak paten diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional maupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakannya sendiri atau secara bersama-sama.
dalam memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Ke depan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan paten ini. Hal ini bertujuan agar pemegang paten tidak merasa disepelekan atas karya-karyanya. Kemudian untuk saat ini, Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang paten. Namun memang dalam pelaksanaannya masih suka tidak sesuai dengan undang-undang. Sekian presentasi kami tutup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam diskusi ini dan rekan-rekan semua atas atensinya. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.